warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Saadah, saya guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Miftahul Huda Silir, Wates, Kediri. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 2432820059. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh salah satu siswa. Silahkan. Bersiap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Ya Rabbal Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semuanya, alhamdulillah. Sahda, Safira, Elvana, Debbie, Trio, Rahmat, Damar, Pandu, Azila, Amanda, Denisa, Naila, Sekar, Sandika. Alhamdulillah hadir semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Baik, selanjutnya malah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Anak, materi kita pada hari ini yaitu tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Masih ingat kalian apa pengertian Khulafaur Rasyidin? Iya, yang jumlahnya ada berapa anak-anak? Ah, pinter. Yang pertama? As-Siddiq. Yang kedua? 3, 4. Oke, coba masih ingat nggak siapakah sahabat Nabi yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah? Oke, kemudian sahabat yang menggantikan tidur beliau di rumah Rasulullah? Sahabat yang menggantikan tidur Ali bin Abi Thalib. Kemudian sahabat yang menjadi menantu Rasulullah, Utsman bin Affan. Sahabat yang sekaligus keponakan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya terkait tujuan pembelajaran terkait materi prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, mampu menjelaskan prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Misalnya, apa saja prestasinya sahabat Umar? Salah satunya itu adalah menetapkan kalender Hijriah, perluasan wilayah, menetapkan administrasi keuangan, dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi prestasinya Abu Bakar apa saja? Perluasan wilayah, kodifikasi Al-Quran, kemudian pemberontakan kaum murtad. Yang ketiga, mampu mengambil hikmah pelajaran dan mengklasifikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, salah satu prestasi sahabat Umar yaitu menetapkan kalender Hijriah. Yang mana kalender Hijriah dulu itu ditetapkan beliau dimulai dari Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan sampai sekarang ini kalender Hijriah itu tetap digunakan oleh umat Islam. Umat Islam itu ada 2 kalender, yaitu kalender Hijriah dan kalender Masehi. Kalender Hijriah itu dimulai bulan apa? Muharram, Rabiul, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, selanjutnya masih semangat anak-anak? Coba Ibu ada ice breaking lagi, tetap semangat. Mendengar, mengingat, sekali lagi, tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Selanjutnya Ibu ada video, silakan diperhatikan. Terkait video tadi itu menjelaskan tentang prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin yang jumlahnya ada 4 orang ini. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah sahabat Abu Bakar. Prestasi beliau selama menjadi khalifah kurang lebih ada 2 tahun. Yang pertama adalah menumpas kelompok pembangkang. Kelompok pembangkang itu diantaranya adalah kaum murtad
Murtad itu apa sih anak-anak? Keluar dari agama Islam. Karena mereka menganggap orang-orang itu beribadah hanya di masa Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka kembali lagi menyembah yang namanya berhala. Kemudian kelompok yang mengaku sebagai nabi palsu mempengaruhi orang-orang suku Quraisy. Dan kelompok pembangkang yang ketiga itu adalah kelompok yang tidak mau membayar zakat karena mereka beranggapan bahwasanya mereka wajib mengeluarkan zakat itu hanya pada masa Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad wafat, mereka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Prestasi yang kedua itu adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi itu maksudnya adalah pengumpulan Al-Quran yang masih berupa bentuk lembaran. Abu Bakar mengutus sahabat Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, kenapa pada waktu itu Al-Quran segera dikumpulkan? Karena para hafid atau para penghafal Al-Quran itu banyak yang mati syahid pada saat perang Uhud. Yang ketiga, yaitu perluasan wilayah Islam. Jadi dakwah Islam tetap dilakukan beliau sampai ke berbagai negara, yakni ke negara Persia. Selanjutnya, khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Prestasinya ada 4, beliau menjadi khalifah kurang lebih ada 10 tahun. Prestasi yang pertama yaitu adalah perluasan wilayah Islam. Itu perluasan yang sangat besar-besaran beliau lakukan dan dikenal dengan sebutan Futuhut Islamiyah. Yang kedua, prestasinya adalah mengatur administrasi dan keuangan negara. Beliau membentuk sebuah lembaga keuangan yang bernama Baitul Mal. Yang ketiga, menetapkan kalender Hijriah dirasa itu sangat perlu sekali dan patokannya membuat kalender Hijriah itu pertama kali Nabi Muhammad hijrah menuju ke Madinah. Sampai sekarang kalender Hijriah itu tetap dipakai oleh umat Islam. Yang terakhir adalah Dewan Pemilihan Khalifah. Itu ada 6 orang sahabat. Selanjutnya yaitu khalifah yang ketiga Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah itu sudah usia 72 tahun dan menjadi khalifah selama 12 tahun terlama menjadi khalifah. Prestasinya ada 4. Yang pertama, kodifikasi mushaf Al-Quran, karena pada waktu khalifah Abu Bakar Al-Quran itu masih berbentuk lembaran. Kemudian dilanjutkan lagi oleh sahabat Utsman bin Affan, itu dibukukan dan digandakan oleh beliau sehingga kita sekarang ini bisa membaca Al-Quran itu sudah dalam bentuk buku. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Masjidnya Rasulullah itu diperluas lagi, diperindah lagi. Kemudian yang ketiga, membentuk angkatan laut. Itu dirasa sangat perlu sekali karena untuk menjaga keutuhan suatu negara. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah dakwah Islam itu sampai ke berbagai negara, sampai ke negara Afrika dan Eropa. Khalifah yang terakhir yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau menjadi khalifah kurang lebih 5 tahun dan prestasi yang beliau tunjukkan yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Karena dirasa perlu sekali, pada waktu itu banyak sekali para pejabat yang melakukan korupsi. Karena di masa khalifah sebelumnya, yaitu Khalifah Utsman bin Affan itu banyak mengangkat saudara-saudaranya menjadi pejabat negara. Jadi tidak menutup kemungkinan mereka itu melakukan sebuah tindakan korupsi. Nah, ketika sahabat Utsman sudah wafat, kemudian digantikan oleh sahabat Ali, banyak pejabat itu yang menyelewengkan hak-hak negara, terutama keuangan negara, yaitu tindakan korupsi. Yang kedua, membenahi lagi keuangan negara. Itu dibentuk di masa Khalifah Umar dan diperluas lagi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi pejabat-pejabat yang korupsi tadi wajib mengembalikan uang negara dan disimpan di Baitul Mal. Itu di masa sahabat Ali. Kemudian yang ketiga, memajukan ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa. Yang mana pada waktu itu huruf hijaiyah itu belum ada harokatnya. Maka
cara membaca huruf itu ada harokat fathah, kasroh, dhammah. Kalian harus tahu yang namanya ilmu nahwu. Bagaimana perubahan suatu kalimat dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir itu adalah pembangunan kota Kufah sebagai pusatnya, tidak hanya perdagangan, Kufah itu juga sebagai pusatnya pertahanan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baik, itu terkait prestasi dari empat khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Silakan dipersiapkan. Kelompok yang pertama yakni kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kelompoknya Umar bin Khattab. Kelompoknya Utsman bin Affan. Bisa disiapkan materinya. Dan kelompok yang keempat itu adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, untuk materi diskusi kalian hari ini tentang prestasi dari 4 khalifah tadi. Kelompok pertama berarti mendiskusikan tentang prestasi pada masa Abu Bakar. Kelompok 2 prestasinya Umar. Kelompok 3 prestasinya Utsman. Dan kelompok 4 prestasinya Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, di LKPD-nya nanti dilihat, dibaca, dan dikerjakan. Ini LKPD-nya kelompok 2, dilihat, dibaca, dan dikerjakan. LKPD kelompok 3, ini nanti silakan dilihat, dibaca, dan dikerjakan ya. Jawabannya di lembar terakhir. Ini LKPD-nya kelompok 4. Nah, nanti silakan dilihat, dibaca, dan dikerjakan di lembar yang terakhir. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham? Oke, silahkan dikerjakan. Posternya juga dikerjakan ya. Baik, silahkan dilanjutkan lagi. Baik anak-anak, diskusinya sudah selesai. Kelompok 1 ready? Kelompok 2 ready? Kelompok 3 ready? Halo, kelompok 4 ready? Oke, selanjutnya silahkan disiapkan materi presentasi ke depan. Saya persilahkan kelompoknya Utsman terlebih dahulu presentasi, maju ke depan. Minta tolong diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Bin Affan. Saya akan mempresentasikan beberapa kondisi kondisifikasi Mushaf Al-Quran. Kondisi kondisifikasi Al-Quran bagaimana? Maka Utsman bin Affan mengumpulkan dan penulisan Al-Quran disebut Mushaf Utsmani atau Al-Iman. Dia renovasi Masjid Nabawi adalah masjid pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat pertama kali tiba di Madinah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Irak sudah mencapai Afrika, terus hingga Konstantinopel. Dia penguasaan wilayah Islam. Kebanyakan silakan tanya. Saya bertanya, Masjid Nabawi adalah pertama kali didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama kali juga di Madinah. Saya bertanya, pertanyaannya Utsman bin Affan menjadi khalifah berapa tahun? 12 tahun.
Saya tanya, siapa yang mendirikan Masjid Nabawi pertama kali? Nabi Muhammad. Sekian presentasi dari kelompok Utsman bin Affan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kelompoknya Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin menyampaikan presentasi dari prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merumuskan selama 2 tahun adapun prestasi Abu Bakar, yaitu 1. Mengumumkan kelompok pemegang HAM. Setelah Nabi Muhammad SAW banyak golongan yang menolak untuk membayar zakat dan kembali memulai agama dan tradisi utamanya. Abu Bakar mengajak berdamai dan kembali untuk kepada hukum Islam. Golongan yang sama berdamai akan menuju melalui perang Yarmouk. Ada pertanyaan? Saya bertanya, siapa yang menuju Abu Bakar sebagai Zaid bin Sabit? Sudah puas jawabannya? Oke, yuk selanjutnya. Prestasinya 3 itu dibacakan lagi. Menumpang kelompok pembangkang, verifikasi Al-Quran, dan kekuasaan wilayah. Orang yang memikirkan Al-Quran dan Al-Quran yang adalah Ya, Mama. Sekian dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya kelompok Ali. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad kelompok Ali bin Abi Thalib. Saya di sini akan mengikuti presentasi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat selama yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab di membangun kota Kupang. Pada awalnya kota Kupang disiapkan sebagai pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi kota Kupang kemudian berkembang menjadi ilmu takdir. Bertanya. Yang keras, Mbak. yang bertanya, cara Ali bin Abi Thalib memberantas korupsi. Karena Ali bin Abi Thalib menegakkan keadilan, yaitu dengan membuat SOP dalam hal-hal yang berkaitan dengan hakim dan menegakkan hukumannya. Saya bertanya. Mengganti pendapat yang mengatakan B. Mengenai keuangan negara yaitu mal. B. Memajukan ilmu nahwu. B. Mengganti. Terakhir kelompoknya Umar bin Khattab. Baik, silakan diperhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya ini bagian dari kelompok Masyarakat bahkan yang diikuti dari kami. Berikut adalah beberapa presentasi Umar bin Khattab. A. Memperluas wilayah dakwah Islam. Masa Khalifah Umar bin Khattab mengikuti perluasan dakwah Islam secara besar-besaran apabila termasuk di periode di Khalifah Umar. Selesai juga presentasi Umar. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya mau bertanya, siapa sajakah
Dewan Pemilihan Khalifah yang dibentuk Umar. Dewan tersebut terdiri 6 orang sahabat saat ini yang paling dianggap penting, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar membagi wilayah Islam menjadi 8 wilayah. Selanjutnya, Mekah, Madinah, Syariah, Indonesia, Gaza, Kufa, Palestina, dan Mesir. sudah puas anak-anak dengan jawabannya? Kemudian dari presentasi kami juga ada kekurangan dan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya hari ini, kalian sangat luar biasa sekali. Untuk selanjutnya, anak-anak, ice breaking lagi anak-anak. Kita kalau diperhatikan ice breakingnya. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Karena selanjutnya kita akan melakukan asesmen penilaian pada hari ini terkait materi prestasi Khulafaur Rasyidin. Ibu Nita silahkan dibuka HP-nya, disiapkan Google Chrome-nya, kemudian jangan lupa klik Google Form yang sudah ada di grup kelas kalian. Silahkan diklik, dikerjakan. Mulai sekarang. Materi tentang prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu Khalifah Abu Bakar. Prestasinya ada berapa? Khalifah Abu Bakar ada berapa prestasinya? 3. Yang pertama menumpas kaum pemberontak. Yang kedua modifikasi Al-Quran. Yang ketiga perluasan wilayah. Kemudian yang kedua sahabat Umar bin Khattab. Prestasinya ada 4. Yang pertama perluasan wilayah. Yang kedua mengatur administrasi keuangan. Yang ketiga menentukan yang keempat Dewan Perwakilan Khalifah. Selanjutnya yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Ada berapa? 4. Yang pertama yang kedua 3, 5, 4. Ya. Selanjutnya Khalifah Ali. Prestasinya ada 4. Yang pertama, yang kedua, 3, ya ilmu nahwu. Yang keempat, membangun kota Kufa. Jadi menurut kalian apakah khalifah itu sama dengan presiden? Sama apa tidak sama? Sama. Khalifah itu adalah seorang pemimpin di masa setelah Rasulullah wafat. Seiring berjalannya waktu, terutama di Indonesia, pemimpin negara itu bernama presiden. Menurut kalian apakah sama khalifah dengan presiden? Sama ya. Oke, sudah selesai. Silakan ditaruh lagi HP-nya. Baik, untuk pertemuan hari ini anak-anak terkait materi prestasi yang dicapai pada masa Khulafaur Rasyidin dapat disimpulkan. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar itu prestasinya ada 3.
yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu mulai perluasan wilayah, kodifikasi Al-Quran, dan memberantas kaum pemberontak. Kesimpulan yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Prestasinya yaitu penetapan Kalender Hijriah, perluasan wilayah, pembentukan Baitul Mal yang mengatur keuangan negara, dan pembentukan Dewan Perwakilan Khalifah. Kemudian yang nomor 3, Khalifah Utsman. Itu prestasinya diantaranya yakni perluasan wilayah, kemudian kodifikasi Al-Quran, mulai dibukukannya Al-Quran, kemudian digandakan, dan Al-Quran itu bisa tersebarluaskan ke berbagai dunia hingga ke Indonesia. Ini kita bisa menjumpai Al-Quran yang sudah berbentuk buku. Kemudian prestasi dari sahabat Ali, selain mengganti pejabat yang korupsi, kemudian ada lagi pembenahan Baitul Mal, kemudian menciptakan ilmu nahwu, ilmu tata bahasa, yang mana harokat, kalian bisa mengenal harokat di dalam huruf hijaiyah yang ada. Harokat itu ada harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Dan yang terakhir prestasinya adalah pembangunan kota Kufah. Itu kesimpulan materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya nanti kita masih membahas tentang Khulafaur Rasyidin, yang mana kalian bisa mengambil hikmah dari pelajaran Khulafaur Rasyidin. Siapa tahu nanti kalian suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin dalam kelas, yakni ketua kelas, ataupun nanti pemimpin dalam keluarga sebagai kepala keluarga, terutama anak laki-laki. Kemudian nanti ada yang jadi presiden, jadi DPR, jadi kepala desa, ya. Siapa tahu nanti kalian ke depan, entah berapa tahun lagi nanti kalian akan menjadi seorang pemimpin. Amin ya robbal alamin. Sekian pelajaran pada hari ini. Malah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallah.